Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang Waalaikumsalam beranggotakan warahmatullahi saya Fairuza wabarakatuh. Imara dan ada Emruli Sandi, ada Cindy Oktapiah, dan ada Wilda Fauziah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang reformasi pendidikan di Indonesia. Boleh share screen, Wilda, PPT-nya? Boleh sebentar ya. Ya. Ini gimana? Lagi share screen udah tah? Kelihatan nggak? Belum. Ini udah. Oh ya udah. Langsung mulai aja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penduduk sebagai modal. Next. Nah, ini ada perkembangan penduduk, yaitu kita bahas dulu tentang pembangunan. Pembangunan itu adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus-menerus untuk mencapai tujuan, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahun semakin mendekati tujuan. Next. Langsung masuk ke tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat terwujud karena adanya kerjasama antara semua pihak, termasuk masyarakat atau peserta didik dan pemerintah. Nah, guna mewujudkan tujuan tersebut, maka pendidikan di Indonesia ini sangat membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang memadai, berkualitas, profesional, serta mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional. Next. Nah, terus ada transformasi melalui pendidikan. Ini yang pertama ada kurikulum. Kurikulum ini adalah rencana pembelajaran yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan suatu rencana disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Kemudian ada PTK. PTK ini adalah penelitian tindakan kelas, di mana tujuannya untuk mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan atau perbaikan praktik pembelajaran, dan mengubah kerangka kerja, melaksanakan pembelajaran kelas yang diajar oleh guru tersebut, sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Kemudian ada pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini merupakan serangkaian kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah satu, sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Dilanjutkan oleh Wilda Fauziah. Oleh Ruli Sandi. Pada Ruli Sandi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Suaranya jelas gak? Jelas. Oke, langsung saja ya. Sini saya akan menjelaskan ada beberapa ya. Yang pertama yaitu ada peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual. Lalu peserta didik ini merupakan manusia yang memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama. Dan peserta didik ini memiliki imajinasi, persepsi,
dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Lalu ada standar isi. Standar isi, hal-hal yang diatur dalam standar isi ini mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Di dalamnya, standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum. Lalu ada bahan belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Lalu ada standar penilaian. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan, diantaranya penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian ada standar proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Lalu proses belajar mengajarnya juga memberikan ruang bagi kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis atau fisik para peserta didik. Lalu ada standar kompetensi kelulusan. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan, peserta didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal yang diatur dalam standar kompetensi lulus atau SKL mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Lalu ada definisi lulusan. Definisinya yaitu dapat masuk atau lalu ke dalam atau dari lubang dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang menyatakan dapat lepas atau lucut. Kemudian ada lagi yang menyatakan terperosok atau masuk, dan yang terakhir itu definisinya adalah keberhasilan. Seperti itu. Lalu ada kurikulum 13. Kurikulum 13 ini atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintahan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun, kurikulum 13 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Lalu, materi pembelajaran tersebut atau terutama matematik. Lalu, materi pembelajaran tersebut yang di dalamnya yaitu ada matematik dan ilmu pengetahuan alam. Yang dinamakannya itu adalah sains. Disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS. Sehingga pemerintahan berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Seperti itu. Lalu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidik nasional. Lalu, pendidik harus memiliki jasa atau sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Adapun kompetisi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik adalah yang pertama, ada kompetisi pedagogik, lalu ada kompetisi kepribadian, lalu ada kompetisi profesional, dan kompetisi sosial. Lalu setelah itu ada standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan, seperti media pendidikan, alat pendidikan, buku, dan sumber belajar, perabot, dan perlengkapan lainnya.
semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan prasarana pendidikan seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan prasarana pendukung lainnya. Lalu di sini ada standar pembiayaan pendidikan. Di sini ada beberapa hal yang termasuk di dalam standar pembiayaan pendidikan, adalah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Biaya investasi sendiri yaitu satuan pendidik atau satuan pendidikan mencakup biaya pengadaan prasarana dan sarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pembangunan sumber daya manusia. Lalu di sini ada biaya operasi, yaitu satuan pendidikan mencakup gaji tenaga pendidik, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan, sarana dan prasarana, lalu ada pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada biaya personal, yaitu mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar. Lalu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian, yaitu ada standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, lalu ada standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, lalu ada standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. Nah, yang terakhir, ada fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Seperti yang sudah disebutkan pada paragraf awal di PPT tersebut, fungsi dan tujuan utama dari standar nasional pendidikan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yaitu yang pertama ada, standar nasional pendidikan memiliki fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Kemudian, standar pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan jaminan pendidikan nasional yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, itu distandari oleh standar nasional pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kehidupan nasional atau global. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya lanjut tentang pengembangan kurikulum 2013. Latar belakang dari pengembangan kurikulum 2013 itu ada 3. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulus ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, model praktikum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan pengembangan kurikulum 2013. Itu ada 4. Yang pertama, penyempurnaan dan penataan. Yang sudah tadi dijelaskan oleh Rolly tentang prasarana dan sarana itu sama seperti ini. Tapi kalau di pengembangan kurikulum 2013 dibedakan menjadi 2, tentang KBK 2004 dan KTSP 2006, kemudian dilanjut dengan kurikulum 2013. Bedanya apa? Satu, standar kompetensi lulus diturunkan dari standar isi. Yang kedua, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirincikan menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan.
Bedanya dengan kurikulum 2013 ini, yang pertama standar kompetensi kelulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lanjutan yang tadi, yang pertama, upaya untuk bertujuan menyempurnakan dan penataan kurikulum 2013 itu melalui 3 step. Yang pertama, pengetahuan, yang artinya keutuhan, keseragaman, dan keselarasan. Yang kedua, keterampilan, yaitu ketika proses belajar. Yang ketiga, yaitu sikap atau penilaian. Selanjutnya, tujuan pengembangan kurikulum yang kedua yaitu tentang pendalaman dan perluasan materi. Perubahan kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP tahun 2006 yang mengimplementasikan dijumpai beberapa masalah. Nah, makanya perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 ini menyangkut 4 elemen, yaitu standar kompetensi kelulusan atau yang disebut dengan SKL, kemudian standar isi atau yang disebut SI, terus standar proses dan standar penilaian. Lanjut, tujuan pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu penguat proses. Nah, di penguat proses ini ada 3 pembentukan tujuan pengembangan. Yang pertama, kehidupan dan karir. Ini bersifat fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri. Kemudian keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu pembelajaran dan inovasi. Dalam pembelajaran dan inovasi ini, siswa-siswi harus dituntut untuk kreatif, inovatif, berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dari gurunya ataupun saat praktikum, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, informasi, media, dan teknologi. Siswa-siswi harus melek informasi, media, ataupun teknologi. Tujuannya apa? Kerangka ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak cukup hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tapi intelektual, sifat keterampilan, sifat kreatif juga harus dituntut dalam pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya, bagaimana langkah penguatan prosesnya? Yang pertama itu ada pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, menggunakan ilmu, kemudian menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Tuntunan siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian. Mengukur tingkat berpikir siswa melalui dari rendah sampai ke tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Jadi seperti mengukur proses kerja siswa bukan hanya dari hasil kerja siswa, tapi dilihat dari proses saat siswa belajar. Yang terakhir, tujuan pengembangan kurikulum 2013, penyesuaian beban. Yang artinya ini merujuk kepada pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, penetapan buku KTSP, seperti contoh-contoh soal di buku SD, SMP, maupun SMA, seperti itu. Kemudian ada evaluasi kompetensi. Dan yang terakhir ini ada pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum inilah terjadi di kurikulum 2013. Yang mana kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
terintegrasi. Kemudian, kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menjalankan guna mewujudkan visi misi tingkat satuan pendidikan KTSP yang mana sudah diterapkan sejak 2006 lalu. Dan inovasi baru dalam kurikulum 2013 ini akan melahirkan generasi bangsa yang bersinergi, kemampuan berpikirnya, dan bertindak secara kreatif, inovatif, sekaligus afektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Octavia. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Next. Berdasarkan gambar yang telah dipaparkan, dapat dijelaskan bahwa salah satu karakteristik kurikulum 2013 yang pertama adanya keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi, seperti yang diungkapkan Marsono 1985 dan Brunner 1960. Kemudian, pada jenjang SD, ranah attitude atau sikap harus lebih banyak atau lebih dominan dikenalkan, diajarkan, dan atau dicontohkan pada anak. Kemudian diikuti ranah skill dan ranah knowledge lebih sedikit diajarkan pada anak. Next. Next will the next. Sebelumnya hal ini berbanding terbalik dengan membangun soft skill dan hard skill pada jenjang perguruan tinggi, di mana pada jenjang perguruan tinggi, ranah knowledge lebih dominan diajarkan dibanding ranah skill dan attitude. Kemudian dalam kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, memadukan lintasan taksonomi sikap atau attitude dari Cradwell, kemudian ada keterampilan atau skill dari Gears, dan pengetahuan knowledge dari Bloom dengan revisi oleh Anderson. Yang pertama yaitu ada taksonomi keterampilan atau skill dari Gears, meliputi observing, questioning, experimenting, associating, dan communicating. Kemudian yang kedua yaitu ada taksonomi pengetahuan atau knowledge dari Bloom, revisi Anderson, meliputi knowing or remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Udah. Sudah selesai. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.